Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4, hari ini kita kembali hadir di kelas mata kuliah Fikih Munakad 2 yang hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Dan pertemuan keempat nanti akan saya sampaikan perkuliahan dengan tema iddah dan ihdad. Iddah dan ihdad. Oke. Saya langsung saja ya, dan untuk hari ini tidak ada tugas, jadi saat ini kita hanya menyampaikan materi tanpa ada tugas. Oke, kita langsung ke modul. Saya sampaikan dulu ya. Modul untuk hari ini. Iddah dan ihdad. Nah, ini dia ya. Yang akan kita bahas pada materi ini ada berapa? Ada 3, pengertian iddah dan ihdad. Kemudian perbedaan pandangan tentang furu dan pengertiannya. Dan yang ketiga adalah perhitungan masa iddah, baik iddah hamil, wafat, talak, dan perempuan tanpa haid. Kita langsung pengertiannya apa? Iddah itu secara bahasa bermakna iddah. Artinya itu hitungan. Al-iddah itu jamaknya al-adad. Di perhitungan. Perhitungan bulan, perhitungan waktu, perhitungan kapan masanya berakhir. Itu iddah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, iddah adalah masa menunggu yang dijalani seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya dengan tujuan untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suami. Baik itu kepergian suami karena kewafatannya ataupun karena perceraian hidup. Itu pengertian iddah secara istilah. Jadi iddah itu ada masa menunggu, masa tunggu, waiting time, masa menunggu yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk bertujuan membersihkan rahimnya dari jejak-jejak genetik suami sebelumnya. Dan juga tentunya tentu untuk ibadah. Karena masalah iddah itu adalah satu-satunya ajaran dalam Islam yang secara lengkap dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai berapa masa iddahnya bagi perempuan yang hamil, yang cerai hidup, atau cerai qabla dukhul, dan lain sebagainya. Itu hampir semua diatur di dalam Al-Quran dengan nas yang qat'i, yang jelas, yang sharih. Itu iddah pengertiannya. Nah, dalilnya apa? Ya, tentu saja beberapa bisa kita sampaikan, kita sajikan di sini. Dan salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditalak itu sebaiknya menahan dirinya selama 3 kali quru. Quru di sini ada di mana 3 kali suci,
Tapi ada juga memaknainya 3 kali haid. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Berikutnya ini juga ayat surat Al-Baqarah 234 dan At-Tolak ayat 4. Ini bisa juga menjadi dalil adanya iddah dalam kehidupan perempuan yang menjalani masa putusnya pernikahan atau menjalani pasca putusnya pernikahan baik karena wafatnya suami ataupun karena perceraian. Ini ayatnya. Dan juga hadis Nabi. Ini juga termasuk ihdad dan iddah. Ini dua hal yang berbeda tapi memiliki keserupaan. Iddah itu masa menunggu, ihdad masa berkabung. Setiap perempuan pasti setiap perempuan yang menjalani masa iddah tentu ada masa berkabung. Dan orang yang menjalani masa berkabung atau iddah itu juga harus menjalani masa iddah. Berikutnya, ini pandangan Wahbah Azwaili tentang hikmah iddah. Kata Wahbah, wahikmatul iddati imma at-ta'alufu ala bara'atir rahimi awit ta'abudu awit tafajju'u ala zawji aw i'ta'ul fursatil kafiyati li zawji ba'da tolaki liya'uda li zawjatihi al-mutallaqati. Kata Wahbah, hikmah diwajibkannya atau disyariatkannya iddah itu pertama at-tarufu ala bara'atir rahim, untuk mengetahui bebasnya rahim istri. Kok bebasnya rahim istri? Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika seorang suami itu melakukan hubungan suami istri, maka sebenarnya ketika dukhul itu di samping proses fisik itu juga ada proses genetik. Apa itu? Tercapnya atau tertinggalnya bekas-bekas genetik dari suami yang melakukan hubungan suami istri tadi. Dan itu berlangsung cukup lama efeknya. Hilangnya efek genetik itu berlangsung cukup lama. Selama tidak ada hubungan suami istri lagi. Jadi Islam menyatakan ya itu namanya proses iddah, harus dibersihkan dulu. Ya memang bersihnya bukan pakai rinso, dikucak-kucak, dikasih pewangi segala macam, bukan begitu. Tapi proses alamiah, proses badannya yang terjadi pada diri rahim perempuan, termasuk juga ada proses haid dan lain sebagainya, itu juga proses pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan dari jejak-jejak genetik suami. Jadi kalau misalnya ada seorang istri berhubungan seksual dengan suaminya 1 kali, setelah itu 4 bulan berikutnya tidak pernah lagi, itu lama-lama jejak suami yang ditinggalkan ketika pertama kali hubungan seksual itu lama-lama akan hilang 4 bulan berikutnya. Begitu juga begitulah yang terjadi pada seorang istri yang menjalani masa iddah. Tujuannya adalah untuk membersihkan jejak-jejak genetik dari suami sebelumnya. Kalau sudah ada ketentuan, misalnya 3 kali puru, 3 kali atau 3 bulan atau 4 bulan 10 hari, itu proses untuk melakukan cleaning atau cleansing, pembersihan dari sisa-sisa hormon ataupun genetik dari suami sebelumnya. Itu alamiah, natural pada diri seorang perempuan, kodrati sifatnya. Itu tujuannya disyariatkannya iddah. Yang kedua, at-ta'abudu, untuk berniat ibadah. Ya, karena Allah sudah perintahkan, maka kita sebagai hamba Allah wajib untuk taat dan beribadah atas perintah Allah tadi. Tanpa harus ada upaya logik, misalnya ya, tanpa ada niatan logik untuk mencari tahu kenapa sebabnya. Ya pilihannya bisa ta'abud, bisa ta'akul. Artinya
satu sisi kita niat beribadah tanpa harus bertanya banyak-banyak tentang apa rahasia di balik Allah perintahkan ini, ya sudah, jalani saja. Atau secara ta'akul. Dan secara ta'akul sebenarnya sudah bisa dijawab. Ada jawabannya. Ada eh, ada keterangan yang sudah jelas dan konkret menyatakan niat tujuan dari adanya perintah iddah bagi perempuan yang bercerai ataupun wafat suaminya itu ada tujuan, ada maksudnya, ada hikmah secara genetik, hikmah secara medis. Ada sebanyak lengkap dalam Islam. Itu yang kedua, ta'abud, niat beribadah. Dan yang ketiga, hikmah iddah itu adalah untuk menjalani masa berkabung atas kematian suami atau fajju ala zauji. Atau yang keempat untuk i'ta'ul fursati al-kafiyati, untuk memberikan kesempatan al-kafiyati yang cukup bagi zauji suami ba'da tolaki setelah talak untuk yaudah kembali siapa suami kepada istrinya yang baru saja ia tolak. Jadi ada kesempatan. Masa iddah itu adalah masa menunggu plus masa rentang waktu yang cukup, kesempatan yang cukup bagi suami untuk kembali lagi dengan suami istri yang dia talak selama belum mencapai jumlah talak yang ketiga. Kalau sudah tiga berarti sudah stop, tidak boleh suaminya untuk rujuk lagi. Ya, itulah hikmah menurut Bapak Zuhaili di halaman 627. Berikutnya macam-macam dan ukuran iddah. Nah ini dia. Menurut Bapak Zuhaili ada di dalam halaman 630 disebutkan bahwa al-iddatu salah satu anwa'in, ada 3 macam iddah. Pertama iddatum bil aqra'i, iddah dengan masa haid, dengan masa puru. Wa iddatum bil ashhuri, dan iddah dengan hitungan bulan. Wa iddatun bi wad'il hamli, dan iddah dengan kehamilan, dengan melahirkan. Yang pertama iddah bil apa tadi? Bil aqra'i. Sorry. Ini lain lagi. Wal mu'taddatu sittatu anwa'in. Perempuan yang menjalani masa iddah itu pun ada 6 tipe, 6 karakter. Pertama, al-hamilu, orang perempuan hamil. Kedua, wal mutawaffa anha zaujuha, perempuan yang meninggal suaminya. Wa zatul aqra'il mufaraqati fil hayati. Dan yang ketiga adalah perempuan yang punya masa haid dan berpisah dengan suaminya yang masih hidup. Malam tahud misigharin au yasin. Yas itu al-mufaraqah fil hayati. Keempat, perempuan yang tidak mendapat haid. Malam tahid, perempuan yang tidak dapat haid misigharin karena masih kecil atau belum balik. Au yasin, atau perempuan yang menopause. Kemudian al-mufaraqah yang berpisah fil hayati ketika suaminya masih hidup. Perempuan yang sudah menopause kemudian diceraikan oleh suaminya dan suaminya masih hidup. Kemudian yang keenam adalah yang kelima, wa mar'atun man irtafa haiduha walam tadri sababuhu, dan perempuan yang haidnya terhenti tanpa diketahui sebabnya. Wa mar'atun al-mafqudi, perempuan yang hilang, tidak diketahui keberadaannya. Itu tipe perempuan yang menjalani masa iddah. Ada 6 tipe. Nah, sekarang ketentuan perhitungan masa iddah. Bagaimana perhitungannya? Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu pengertian dan konsep al-quru. Tadi disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditolak itu hendaknya menahan diri, mengendalikan diri dengan cara menjalani masa iddah dengan ketentuan
3 kali masa kuru. Kuru itu apa? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada dua. Yang pertama, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, kuru diartikan sebagai haid. Dasarnya Al-Quran surat At-Tolak ayat 4. Ini ayatnya. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in tabtum fa'iddatuhunna salah satu asyurin wallahi lam yahidna. Yang pertama, jadi kuru itu berarti 3 kali haid. Kalau yang kedua, mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah dimaknai kuru itu sebagai suci. Jadi suci dari haid. Jadi misalnya ya haid, kemudian suci lagi, haid lagi, suci lagi yang kedua, haid lagi, suci lagi yang ketiga. Nah, itu ketiga itu setelah selesai haid yang suci yang ketiga, berarti dia sudah bebas, sudah selesai masa iddahnya. Nah, sekarang Pak, kalau antara kuru yang bermakna haid dan bermakna suci, itu berarti lebih panjang mana Pak? Tentu saja yang lebih panjang itu adalah suci, di makna suci. Dan memang lebih tepat ini, bukan haid. Nah, kata Walbah, apa manfaat berbeda pendapat ini antara kuru diartikan sebagai suci dan kuru diartikan sebagai haid? Ini dia pendapat. Kata Wahbah, jika istri ditalak pada masa suci, maka menurut pendapat kelompok yang kedua, masa iddahnya terhenti dengan datangnya haid yang ketiga. Karena iddah dihitung dari masa suci ketika dia ditalak. Jadi ya intinya, hikmahnya ya hanya perbedaan siklusnya saja. Dan itu memudahkan bagi yang bagi yang menjalaninya. Jadi tidak masalah. Nah, itulah hikmah dari kenapa terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai makna dari kuru, apakah suci atau haid. Dan lebih tepat jika mengikuti mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah tadi, ya kita sebagai suci. Berikutnya kita ke ketentuan iddah. Nah, ini dia yang penting untuk dipahami. Ada beberapa ketentuan iddah yang diatur dalam Al-Quran. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama itu cerai hidup qabla dukhul. Jadi perempuan yang cerai, tapi setelah dinikahi oleh si laki-laki, dia belum sempat didukhul, belum sempat dijima. Maka kondisi seperti ini, perempuan yang dicerai tadi tidak perlu menjalani masa iddah karena belum dia apa-apain. Dasarnya surat Al-Ahzab ayat 49. Jadi nanti ditentukan, dilihat. Ketika suaminya menikahi dia, pada hari pertama pernikahan dia, tiba-tiba langsung dicerai oleh si suaminya. Dan belum sempat suaminya bermalam pertama dengan istri. Kenapa? Karena dia dijodohkan barangkali. Nah, karena itu perempuan yang diceraikan tadi itu tidak dulu, langsung dia menikah lagi dengan orang lain. Tapi harus diingat benar-benar belum pernah didukhul. Jangan dimanipulasi. Itu yang rugi adalah perempuannya. Sebab kalau dia ngakunya tidak pernah berhubungan seksual, belum pernah didukhul, tapi kenyataannya malam pertama mereka diam-diam sudah berhubungan suami istri. Itu yang rugi adalah perempuan. Berikutnya yang kedua adalah cerai hidup dalam keadaan hamil. Nah, suaminya menceraikan istrinya, tapi istrinya dalam kondisi sedang hamil.
maka iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Setelah dia melahirkan, terus dia menjalani masa nifas 40 hari. Nah, selesai masa nifas, maka perempuan ini sudah sah untuk menikah. Berapa bulan? Ya tergantung. Kalau tinggal 2 bulan ya berarti cuma 2 bulan masa iddahnya. Kalau masih 6 bulan atau 7 bulan ya berarti dia masih lama masa iddahnya. Ya tergantung kehamilannya. Di usia berapa kehamilannya. Berikutnya adalah cerai hidup ba'da dukhul, tidak hamil, tidak haid. Ini bagaimana? Misalnya suaminya menceraikan dia. Terus suaminya dan dia sudah pernah berhubungan suami istri, sudah pernah dukhul. Tapi tidak hamil, belum hamil atau tidak hamil. Tapi dia juga perempuan ini masih tidak, perempuan ini masih, perempuan ini sudah menopause atau sudah tidak menstruasi lagi. Statusnya seperti itu. Berarti bagaimana masa iddahnya? Maka menurut surat At-Tolak ayat 4, iddahnya adalah hitungan bulan. Yaitu berapa? 3 bulan. Salah satu asyurin. Wallahi lam yahidna. Fa'iddatuhunna salah satu asyur. 3 bulan. Itu yang ketiga. Cerai hidup ba'da dukhul, tapi dia tidak hamil dan sudah menopause. Yang tidak hamil itu bukan cuma yang menopause, tapi juga yang belum balik. Tapi dia dinikahi oleh laki-laki lain, oleh laki-laki. Misalnya dia nikah di usia 5 tahun. Dan didukhul. Tapi kan dia belum haid. Cuma persoalannya ya apa mungkin ada anak yang nikahi di usia belum balik. Itu saja jadi pertanyaan. Itu saja agak mustahil ini. Usia 5 tahun apakah sudah nikah kan? Nah, yang berikutnya yang keempat, cerai hidup ba'da dukhul tapi tidak hamil dan masih haid. Nah, ini statusnya adalah jika dia diceraikan dan suaminya masih ada, maka masa iddahnya adalah 3 kali quru. Dasarnya Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna fi anfusihinna salasata quru. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, cerai mati. Perempuan yang putus perkawinannya karena wafatnya suami, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dasarnya Al-Baqarah 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi suaminya meninggal, terus dia berkabung dan juga menjalani masa iddah. Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dan di masa iddah inilah si perempuan ini dibatasi gerak-gerik dan aktivitasnya seperti itu harusnya. Misalnya tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunakan make up, polesan muka yang mencolok mata, yang menarik perhatian. Itu tidak boleh juga. Walaupun juga disunahkan misalnya menggunakan harum-haruman, tapi pakai dupa. Kata Nabi pakai dupa atau pakai kemenyan.
Tapi tujuannya untuk membersihkan diri pasca dia haid misalnya. Dia haid, suci, mandi. Nah mandinya itu pakai temennya, pakai wangi-wangian tapi yang tidak terlalu aromatik, tidak terlalu mencolok aromanya. Tapi tidak apa-apa itu. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Jadi sekaligus ini cerai mati ini juga ketentuan bagi perempuan yang berihdat. Kata Nabi, perempuan yang menjalani masa ihdat dan iddah sekaligus itu boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari ini masa iddahnya. Dan bagi perempuan yang bukan menjalani masa iddah, misalnya cuma wafatnya orang tua, itu maksimal 3 hari katanya. Kalau dia suaminya meninggal, baru berkabungnya lebih dari 3 hari, yaitu sekaligus dia menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, itulah cerai mati yang kelima, ketentuan yang kelima. Nah, ini ihdat, dan ihdat itu adalah masa berkabung, mencegah. Secara bahasa artinya mencegah ihdat, membatasi. Dan secara istilah ihdat biasa digunakan untuk menggambarkan perempuan yang tidak menghias dirinya atau meninggalkan wewangian, hiasan, dan bersolek sebagai tanda berkabung atas kematian suami. Bukan menghindari, justru dilarang. Nah, coba pertanyaannya untuk konteks saat ini, di mana banyak perempuan yang berkarir sebagai pekerja, bekerja sebagai karyawan, bekerja sebagai buruh pabrik, yang jadwal kerjanya itu tidak mengenal kata istirahat kecuali dia cuti. Cuti pun tidak ada cuti meninggal, tidak ada cuti berkabung, tidak ada cuti iddah, tidak ada. Paling hanya ada cuti hamil, cuti melahirkan dan lain sebagainya. Cuti tahunan, cuti bulanan, cuti harian. Paling cuma itu. Ada nggak cuti iddah? Tidak ada. Cuti ihdah tidak ada. Cuti berkabung dari kematian tidak ada. Terus bagaimana Pak? Berarti kalau dia menjalin masa iddah, dia tetap bekerja. Nah, memang ada sedikit kontroversi. Ada beberapa ajaran Rasul yang tidak bisa diterapkan. Yang agak kesulitan untuk penerapannya, maka dibutuhkan semacam ijtihad atau mungkin bahsul masail yang membuat keputusan secara ijtimai perihal status perempuan yang bekerja dan dia sedang menjalani masa iddah. Maka itu dibolehkan berwangi-wangian, berpakaian bagus, bekerja seperti biasa keluar rumah. Yang seharusnya itu dilarang sebagai perempuan yang menjalani masa iddah dan ihdat. Ya. Maka dibolehkan dengan kondisi darurat. Karena ini kebutuhan saat ini, zaman sekarang di mana perempuan itu bekerja, mencari nafkah. Setelah suami sudah meninggal, dia tidak punya penghasilan lain misalnya, tidak punya tambahan pekerjaan lain, tidak punya masukan keuangan, sehingga dia tetap harus bekerja dan keluar rumah. Harusnya kan orang yang menjadi masyarakat tidak boleh keluar rumah, jangan warawiri kemana-mana, harusnya begitu kan. Tapi kenyataannya dia terpaksa menjalani proses interaksi dengan dunia luar. Karena apa? Karena dia butuh nafkah. Dia butuh kebutuhan finansial yang harus dipenuhi pasca dia meninggal, suaminya meninggal. Jadi masih bisa diberikan ada rukhsah yang diberikan mengingat kesulitan dalam penerapan di kehidupan perempuan zaman sekarang. Oke, saya kira itu sudah cukup ya untuk hari ini materi kita tentang iddah dan ihdat. Jika ada di antara kalian yang ingin bertanya, bisa kalian layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di GCR ataupun yang ada di channel YouTube saya. Baik, saya kira itu perkuliahan kita untuk hari ini. Terima kasih.
Semoga bisa kita untuk hari ini kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan dengan istiqomah, dengan bersemangat dan khusyuk sehingga kita bisa mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini dan hasilnya kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan saya untuk kalian yang sedang menjalani masa puasa ibadah di bulan Ramadan yang sekarang sudah masuk ke hari ke-12 dan besok masuk ke-13. Baik, saya kira itu dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.